Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti perkuliahan hari ini dengan baik dan juga dengan lancar. Untuk hari ini untuk kuliah teknik laboratorium hari ini akan membahas mengenai neraca atau yang biasanya kita sebut dengan alat ukur untuk mengukur suatu massa dari benda ataupun dari zat. Ya, neraca atau biasanya kita sebut dengan timbangan ini merupakan satu alat yang sangat familiar dan dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja ketika berada dalam lingkungan sekitar kita, ketika kita membeli beras di warung, itu biasanya kita menggunakan alat ukur massa, yaitu untuk mengukur massa dari beras menggunakan timbangan biasanya pada warung. Dan selain itu juga kita dapat menemukan yang alat ukur massa atau neraca ini dalam skala laboratorium, khususnya di sini adalah laboratorium biologi. Ya, untuk pengertian atau definisi suatu neraca adalah neraca itu adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui massa suatu zat atau suatu benda. Nah, di sini pengertian massa adalah banyaknya zat yang terkandung di dalam suatu benda. Untuk satuan internasionalnya atau SI-nya di sini untuk massa adalah kilogram. Nah, biasanya dalam penimbangan kita akan menyebutkan berat suatu benda. Nah, apakah massa itu dan massa dengan berat itu sama? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk pengertian dari berat di sini adalah besarnya gaya yang dialami benda akibat gaya tarik atau gaya gravitasi pada suatu benda tersebut. Untuk satuan internasional atau SI dari berat di sini adalah Newton. Nah, untuk hubungan antara massa dan berat di sini adalah berat ini merupakan hasil kali dari massa dan juga percepatan gravitasi, yaitu biasanya dirumuskan dengan W atau berat sama dengan M kali G atau massa kali gravitasi. Jadi massa benda akan selalu sama dimanapun suatu benda itu berada, tetapi beratnya itu akan berbeda pada suatu tempat dengan pengaruh gravitasi yang berbeda. Misalnya ketika kita menimbang suatu benda di bumi dan juga di bulan, maka hasilnya akan kita dapat massa dari suatu benda tersebut adalah sama atau tetap. Misalnya kita mengukur suatu berat suatu benda di sini, misalnya saja kita mengukur beras ya, beras. Ketika di bumi itu gaya gravitasinya adalah 1, sehingga berat itu dia akan massa dari beras misalnya ketika kita timbang adalah 100 kilo, maka ketika di bumi massa beras itu tetap menjadi 100 kg karena gravitasi di bumi adalah 1 gravitasi. Sedangkan apabila beras 1 kilo tadi kita timbang di tempat yang berbeda, yaitu di bulan, maka untuk massanya tetap 100 kg, tetapi beratnya ini akan berbeda karena dipengaruhi oleh gravitasi dari bulan. Gravitasi bumi dan juga gravitasi bulan itu berbeda, sehingga menyebabkan berat dari suatu benda yang kita ukur tadi, di sini adalah beras, itu berat di bumi dan juga beras di bulan itu akan menjadi berbeda karena pengaruh gravitasi yang berbeda antara bumi dan juga bulan. Nah, untuk macam-macam dari neraca, biasanya kita secara umum kita bedakan berdasarkan kegunaannya. Di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada timbangan kasar, tanda kutip kasar, itu merupakan timbangan yang tingkat ketelitiannya itu sangat rendah. Biasanya itu untuk menimbang bahan-bahan atau benda yang tidak memerlukan ketelitian tinggi. Misalnya kita dalam membeli beras tadi, apabila kita beli itu kan tidak harus menggunakan ketelitian yang tinggi, yaitu misalnya ketika kita membeli beras adalah satuannya adalah cuma 1 kg atau 2 kg atau 10 kg, itu kita dapat menggunakan yang namanya timbangan kasar.
Nah, di sini selain ada timbangan kasar juga ada timbangan halus. Nah, timbangan halus ini apa? Timbangan halus ini merupakan timbangan yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada timbangan kasar tadi. Timbangan halus di sini kita gunakan untuk mengukur biasanya yang membutuhkan ketelitian tinggi itu biasanya adalah zat-zat tertentu. Misalnya kita dalam skala lab kita akan melakukan praktikum mengenai pembuatan larutan kimia, misalnya untuk menghitung sebanyak 0,02 gram NaCl misalnya. Nah, untuk menghitung atau mengukur NaCl sebanyak 0,02 gram tadi, kita tidak bisa menggunakan timbangan kasar, tapi kita harus menggunakan timbangan halus yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Jadi kita bisa mengukur tidak hanya satu satuan angka, misalnya 1 atau 2 gram, tapi di sini kita juga dapat menimbang dalam bilangan desimal, misalnya 0,0 berapa, misalnya 5,59, 10,256, itu kita dapat menggunakan yang namanya timbangan halus. Nah, di sini neraca juga bisa dibedakan berdasarkan dari cara kerjanya. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu neraca analog, atau biasanya di sini disebut dengan beam balance. Neraca analog ini dia lebih menggunakan cara kerja yang berdasarkan keseimbangan. Jadi biasanya kita ada yang namanya anak timbangan dan juga barang yang akan kita timbang. Nah, biasanya dalam penggunaannya ini kita menyeimbangkan antara anak timbangan dan juga benda yang akan kita timbang. Nah, ketika antara anak timbangan dan juga benda yang kita timbang itu seimbang, nah disitulah dapat kita ketahui berapa berat dari benda yang kita timbang. Nah, setelah itu ada yang namanya neraca manual. Neraca manual ini biasanya menggunakan cara sistem kerja yang berdasarkan pada sifat dari pegas, menggunakan alat pegas untuk penimbangannya. Lalu ada yang namanya digital analytic. Di sini untuk digital analytic dia lebih modern ya, karena dia menggunakan angka-angka yang digunakan atau skala yang digunakan itu tidak berupa jarum dan juga angka seperti pada neraca manual, tetapi pada neraca digital kita menggunakan panel LED untuk dapat mengetahui massa benda yang akan kita timbang. Nah, di sini untuk contoh dari neraca atau timbangan kasar yang biasanya kita dapat temukan ada timbangan pasar, lalu timbangan pasar yang biasanya untuk menimbang beras, menimbang ayam dan juga menimbang daging, biasanya menggunakan timbangan pasar, atau biasanya disebut juga dengan timbangan timbangan kodok, atau ya banyak sebutannya. Lalu ada timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasanya kita gunakan dalam keseharian kita, misalnya untuk membuat kue kita perlu takaran berapa gram terigu yang kita gunakan. Tapi dalam skala lab pun timbangan seperti ini juga kita pakai, misalnya untuk kita penelitian pengaruh pupuk. Jadi untuk memupuk, untuk mengetahui berapa gram pupuk yang untuk menghitung massa berapa gram pupuk yang akan kita gunakan, bisa menggunakan timbangan duduk. Tapi skala yang di sini besar, dari hitungan 100 gram sampai dengan 1 kilogram atau 150. Lalu ada timbangan gantung. Nah, kalau timbangan gantung ini biasanya kalau dalam skala lab kita gunakan dalam menghitung serasah daun, misalnya ketika kita penelitian ekologi tumbuhan, khususnya ketika kita mengetahui berat serasah dari daun dari suatu tempat. Nah, kita menggunakan menghitung massa serasah, bukan berat maksudnya, massa serasah daun yang kita temukan pada suatu tempat, kita biasanya menggunakan timbangan gantung. Atau bisa juga menggunakan neraca pegas. Nah, ini juga sebenarnya
prinsipnya sama dengan timbangan gantung untuk neraca bekas ini. Tapi pada neraca bekas kita temukan ada dua jenis skala. Yang pertama ada gram atau kilogram, dan juga ada skala Newton di sini. Jadi kita dapat menimbang massa dalam satuan Newton. Lalu ada juga yang namanya neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini biasanya kita sebut dengan neraca yang memiliki beberapa lengan, misalnya ada 3 lengan dan juga ada 4 lengan. Nah, kita bahas untuk macam neraca ini. Yang pertama ada neraca analog atau beam balance. Di sini merupakan neraca dengan sistem kerja yang menyeimbangkan beban berskala dengan massa tertentu dengan bahan yang ditimbang. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dia menggunakan beban berskala. Di sini beban berskala yang dimaksud adalah anak timbangan yang biasanya kita sebut dengan anak timbangan dengan bahan yang ditimbang. Nah, untuk fungsinya sendiri berbeda-beda tiap jenis timbangannya. Dapat digunakan dalam perdagangan atau skala lab. Untuk perdagangan kita biasanya menggunakan timbangan pasar atau timbangan kodok. Tapi untuk skala lab kita biasanya menggunakan neraca atau timbangan yang memiliki beberapa lengan, misalnya ada 2 lengan, ada 3 lengan, dan juga ada 4 lengan. Nah, di sini yang akan kita bahas pertama ada neraca 2 lengan. Di sini neraca 2 lengan digunakan untuk mengukur massa logam yang biasanya kita jumpai pada penimbangan emas ketika kita mau menjual emas atau mau membeli emas. Untuk mengetahui berapa gram emasnya, maka kita menggunakan neraca 2 lengan ini. Nah, batas ketelitian dari neraca 2 lengan ini yaitu hanya batas 0,1 gram saja. Untuk cara pengoperasian, biasanya kedudukan timbangan harus seimbang sebelum kita pakai, yaitu pada posisi horizontal. Ketika menimbang, kita harus menghindari adanya gangguan dari gerakan atau angin. Jadi sebisa mungkin ketika menimbang itu keadaan lingkungan di sekitar itu tidak berangin, seperti itu. Lalu setelah seimbang, letakkan logam yang akan ditimbang pada satu sisi, dan satu sisi lainnya kita isi dengan yang namanya anak timbangan berskala tadi, sehingga keduanya seimbang. Nah, ketika seimbang itu artinya kita dapatkan massa dari suatu logam tersebut itu berdasarkan dari anak timbangan yang digunakan pada satu sisi yang lain tadi. Misalnya untuk menimbang suatu cincin di situ, lalu kita gunakan anak timbangan sebesar 2 gram. Nah, di situ ketika dia menunjukkan keseimbangan antara lengan kanan dan juga lengan kiri atau 2 lengannya, nah itu disebut artinya kita sudah mendapatkan massa dari benda yang kita timbang. Nah, untuk perawatannya dari neraca ini, yang pertama dia harus dibersihkan dari sisa bahan yang ditimbang. Nah, pembersihannya ini bisa menggunakan kuas, lap, atau tisu. Dan misalnya kalau untuk noda yang menempel, biasanya kita gunakan tisu atau lap yang kita basahi dengan air atau etanol. Untuk menyimpannya biasanya harus disimpan dalam keadaan bersih ya, karena itu untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri sehingga menyebabkan kerusakan pada alat, dan juga dalam keadaan kering dan harus pada lemari yang tertutup, atau kalau misalnya kita letakkan di luar harus diberikan penutup yang khusus sehingga debu tidak dapat masuk atau misalnya air juga tidak dapat masuk. Lalu ada neraca 3 lengan atau triple beam. Nah, di sini dia juga digunakan kalau untuk neraca 2 lengan biasanya hanya digunakan untuk mengukur massa logam. Di sini untuk yang 3 lengan kita dapat mengukur massa logam atau massa zat. Nah, untuk batas ketelitiannya ini dia sama dengan neraca yang 2 lengan yaitu 0,1 gram. Untuk kapasitas maksimum alat ini hanya terbatas pada 310 gram. Yang untuk pengoperasiannya, kedudukan timbangan harus seimbang horizontal sama seperti yang tadi. Lalu skala yang
skala pada lengan, ada pada 3 lengan juga harus ada pada posisi 0 atau posisi di tengah-tengah, itu kan ada garis nanti. Nah, kalau skalanya sudah menunjukkan posisi 0, maka benda yang kita timbang sudah menunjukkan massa dari maka timbangan akan menunjukkan massa dari benda yang kita timbang. Untuk pengaturan skala angkanya kita menggunakan pada 3 lengan tadi ada 3 jenis lengan, yaitu yang nilainya atau nominalnya itu berupa ratusan, yaitu ada 100, 200 dan juga 300 kalau nggak salah. Terus lalu ada puluhan dan juga ada 1 graman. Ada 1 gram. Nah, di situ kita geser saja hingga nanti posisi lengannya itu ada pada posisi 0 atau pada posisi garis. Seperti itu. Nah, untuk perawatannya sama dengan yang 2 lengan tadi. Neraca juga harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan yang kita timbang. Untuk penyimpanannya juga sama, dalam keadaan bersih, kering, dan juga lemari tertutup atau kita berikan penutup khusus apabila kita simpan di luar ruangan. Nah, untuk neraca Auhaus ini juga ada yang namanya neraca 4 lengan. Fungsinya sama untuk mengukur massa logam atau zat, tapi batas ketelitian di sini dia lebih tinggi, yaitu 0,01 gram. Untuk kapasitas maksimum alat ini sebenarnya sama dengan yang neraca 3 lengan, yaitu sebanyak 310 gram. Untuk pengoperasiannya sama ya, jadi sebelum kita menimbang kita lihat kedudukan timbangannya harus seimbang dan horizontal. Lalu kita letakkan bahan atau zat yang akan kita timbang, geser skalanya. Tadi ada 4 skala, jangan lupa di sini ada 4 skala. Setelah nanti lengannya ini menunjukkan pada posisi 0 atau posisi garis di tengah-tengah, maka itu sudah menunjukkan massa dari suatu benda yang kita timbang tadi. Perawatannya sama, harus bersih, harus dilap dari sisa-sisa bahan, dan penyimpanannya pun juga sama pada neraca Auhaus ini. Nah, lalu ada yang namanya neraca manual. Nah, neraca manual di sini menggunakan sistem bekas. Biasanya yang paling gampang kita amati yaitu dilihat dari ciri-cirinya, ada jarum penunjuk dan juga ada angka atau skalanya. Nah, fungsinya di sini untuk neraca manual yaitu untuk mengukur massa suatu benda yang biasanya dapat juga dalam perdagangan maupun dalam skala rumah tangga. Dalam skala lab pun sebenarnya juga bisa. Nah, di sini contohnya ada neraca duduk atau timbangan duduk, ada neraca gantung, dan neraca bekas. Nih, yang pertama timbangan duduk biasanya kita gunakan untuk mengukur massa benda atau bahan tadi, baik dalam skala lab untuk mengukur pupuk tadi maupun dalam skala rumah tangga, misalnya dalam pembuatan bahan-bahan pembuatan kue. Untuk kapasitas maksimum di sini antara 1 sampai 1,5 kg ya. Dan ketelitiannya hanya mencapai 1 gram saja. Di sini memiliki tingkat ketelitian yang cukup rendah. Untuk pengoperasiannya, yang pertama jangan lupa dipastikan posisi jarum pada angka 0 dulu. Setelah jarum pada angka 0, posisinya pada angka 0, barulah kita timbang dan kita lihat skala yang ditunjukkan oleh jarum. Nah, di situ kita dapat massa dari benda yang kita timbang. Untuk perawatannya hampir sama dengan penggunaan neraca yang Auhaus tadi, yaitu pada bagian alas benda ini neraca juga harus dibersihkan dari sisa bahan yang ditimbang. Setelah itu disimpan juga dalam keadaan bersih dan kering dalam lemari tertutup, atau kalau di luar juga harus digunakan penutup khusus. Nah, untuk neraca gantung atau timbangan gantung di sini ada 2 jenis. Yang pertama ada timbangan gantung manual dan juga ada timbangan gantung
digital. Untuk timbangan gantung manual biasanya digunakan untuk mengukur massa suatu benda yang kapasitas maksimalnya bisa mencapai 250 kg. Untuk tingkat ketelitiannya di sini, dia terhitung rendah juga, yaitu di sini adalah 1 kilogram atau 100 gram. Ini bukan 1 kilo, maksudnya adalah 100 gram. Jadi satu skalanya itu di sini, satu skalanya ini menunjukkan 100 gram. Tapi tidak dapat menghitung 100 gram karena kurang valid kalau misalnya kita menghitung 100 gram menggunakan ini. Untuk pengoperasiannya hampir pada semua alat itu sama ya. Jadi sebelum memulai itu pastikan skalanya itu pada posisi 0 atau posisi awal. Lalu gantung benda pada pengait di bagian bawah pekasnya. Nanti jarumnya akan bergerak-gerak. Setelah jarumnya itu sudah berhenti dan tenang, maka baru kita lihat skala yang ditunjukkan oleh penunjuknya ataupun yang ditunjukkan oleh jarumnya. Di situ kita dapatkan massa dari suatu benda yang kita timbang. Untuk perawatannya sama dengan yang tadi dan juga penyimpanannya sama. Nah, lalu untuk yang timbangan gantung digital atau neraca gantung digital di sini, dia fungsinya sama untuk mengukur massa benda. Akan tetapi di sini tingkat ketelitiannya bisa lebih tinggi, yaitu 0,1 hingga 0,01 gram. Untuk tingkat ketelitiannya di sini enggak sampai 0,1 ya. Enggak sampai 0,01, yaitu hanya 0,1 gram saja. Nah, untuk timbangan gantung digital ini memiliki macam atau varian yang berbeda-beda. Jadi dia ada timbangan yang maksimalnya itu adalah 100 kg, ada yang hingga 1000 kg. Nah, untuk pengoperasiannya sama kan, tapi kalau pada timbangan gantung manual itu kan kita menunggu jarum yang bergerak itu berhenti untuk menunjukkan angka atau skalanya. Kalau pada timbangan digital kita menunggu karena di sini digital dia tidak ada yang namanya jarum dan juga angka-angka skala atau garis-garis skala. Kalau di sini dia menggunakan layar LED. Di sini untuk angka-angkanya dapat kita lihat. Di sini langsung terlihat, didapatkan angka yang tepat. Jadi ketika kita menimbang di sini, lalu ini skalanya atau angkanya akan bergerak hingga menunjukkan skala yang tepat. Jadi kita tidak perlu melihat jarum yang bergerak. Di sini akan langsung tertera berapa massa barang yang kita timbang. Untuk perawatannya sama, untuk penyimpanannya juga sama dengan neraca gantung yang tadi. Nah, lalu ada neraca bekas. Untuk neraca bekas di sini mengukur massa benda dengan cara mengukur ketegangan bekasnya. Jadi pada neraca bekas tadi sudah disebutkan bahwa ada dua macam satuan skala, yaitu ada satuan kilogram atau gram dan juga ada satuan newton. Nah, pengoperasiannya sama dengan neraca gantung di sini. Hanya tinggal mengaitkan benda yang akan kita timbang pada pengait di bawah skala. Setelah kita kaitkan, baru kita lihat skala yang ditunjukkan oleh penunjuk skala. Nah, itulah massa yang kita dapat. Perawatannya sama dengan neraca pada umumnya. Nah, yang ketiga ada neraca digital. Neraca digital itu merupakan neraca yang menggunakan
batuan listrik atau baterai untuk menyalakan alat. Dan untuk indikatornya berupa angka-angka yang sifatnya digital atau dia ditampilkan dalam panel LED di sini ya. Fungsinya untuk mengukur massa suatu benda atau zat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi bisa mencapai ukuran miligram tergantung dari merek timbangannya atau merek neracanya. Biasanya untuk penimbangan seperti ini banyak digunakan dalam skala lab. Nah, untuk contoh dari timbangan analitik digital di sini dapat kita lihat ada dua jenis ya. Yang pertama dia yang memiliki penutup. Nah, biasanya ada yang juga tidak memiliki penutup di sini. Nah, bedanya di mana? Kalau misalnya timbangan analitiknya ada tutupnya, di sini biasanya tingkat ketelitiannya lebih tinggi daripada tingkat ketelitian pada timbangan analitik yang tidak ada tutupnya. Ini misalnya kalau di sini kita dapat menghitung massa dari suatu zat atau suatu benda yang desimalnya hanya satu angka di belakang koma, sedangkan pada yang analitik tertutup yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi, di sini kita dapat menimbang bahkan 4 angka desimal di belakang koma. Jadi misalnya kita membutuhkan 0,0005 gram, kita dapat mengukur zat tersebut menggunakan timbangan analitik yang tertutup ini. Nah, untuk timbangan digital juga memiliki banyak macam ya, dengan tingkat ketelitian yang berbeda-beda juga, yang beragam juga, dari mulai 0,1 gram hingga mencapai 0,00001 gram atau 5 angka di belakang koma. Sedangkan untuk cara pengoperasian di sini memang sedikit berbeda dengan neraca atau timbangan yang lain. Di sini yang pertama karena dia menggunakan sumber listrik, ada juga yang menggunakan sumber baterai. Jadi kita tidak perlu menyalakannya menggunakan sumber listrik. Jadi tinggal kita nyalakan lalu kita timbang, selesai. Tapi kalau untuk yang menggunakan sumber listrik, biasanya memang tingkat ketelitiannya lebih tinggi, dia menggunakan sumber listrik. Jadi yang pertama kita hubungkan kabelnya menggunakan dengan sumber listriknya. Setelah kita hubungkan, kita nyalakan timbangannya dengan menekan tombol on, lalu kita tunggu hingga angka awal sesuai jenis timbangan. Angka awal ini maksudnya adalah misalnya timbangannya itu memiliki tingkat ketelitian 0,1 gram. Jadi angka awal yang tertera di situ adalah 0,0. Kalau misalnya jenis timbangannya dia memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi, jadi angka yang dia tunjukkan adalah 0,00, misalnya 5 angka di belakang koma, yaitu 0,00000 gram. Nah, setelah itu misalnya ketika kita menekan tombol on, tapi dia tidak menunjukkan angka awal atau 0 tadi itu, maka kita perlu menekan tir yang fungsinya untuk mengembalikan dia menjadi angka awalnya tadi, angka 0 tadi. Nah, setelah kita pastikan angkanya atau skalanya sudah pada angka 0, barulah kita menimbang alas untuk menimbang bahan yang kita gunakan. Jadi alasnya kita timbang dahulu. Setelah alasnya kita timbang, mendapatkan angka yang yang stabil, sudah tidak bergerak-gerak lagi angkanya. Di situ kita tekan tir lagi. Nah, setelah kita tekan tir, angkanya atau skalanya akan kembali ke angka 0. Barulah kita timbang bahan atau zat yang akan kita timbang atau kita ketahui masanya. Setelah kita timbang zatnya atau bahannya, setelah angkanya stabil menunjukkan angka berapa, selesai, kita angkat, dan jangan lupa ini kita kembalikan ke posisi angka awal lagi dengan menekan tir. Lalu setelah itu kita matikan timbangan dengan tekan tombol off dan cabut kabelnya dari sumber listrik. Nah, perawatan untuk
neraca seperti ini, eh, biasanya yang sangat wajib kita lakukan yaitu jadi mengembalikan skala pada posisi awal atau 0. Lalu jangan lupa kita harus bersihkan bahan-bahan sisa dari bahan yang kita timbang tadi menggunakan kuas kecil atau menggunakan kertas tisu. Dan ini harus sangat hati-hati, tidak boleh digosok-gosok atau tidak boleh ditekan-tekan. Itu nanti akan dapat mempengaruhi hasil dari timbangan suatu atau suatu benda yang akan kita timbang nantinya. Untuk penyimpanannya sama dengan neraca atau timbangan yang lain, sepertinya hampir sama, yaitu dalam keadaan bersih, kering, lalu tertutup. Nah, alangkah baiknya untuk neraca atau timbangan digital analitik ini kita simpan pada suatu ruangan khusus atau suatu tempat khusus yang digunakan untuk menimbang saja, untuk menghindari adanya gangguan misalnya ada angin yang sering kita jumpai ketika menimbang. Nah, untuk penimbangan biasanya kita banyak melakukan kesalahan dalam membaca atau mengukur massa dari suatu benda atau suatu zat. Itu disebabkan karena adanya kesalahan yang terjadi. Untuk kesalahan dari pengukuran itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada kesalahan acak atau random error, dan juga ada kesalahan sistemis atau sistematik atau systemic error atau systematic error. Nah, untuk kesalahan sistemis atau systematic error biasanya disebabkan oleh faktor alat yang mengalami error atau akibat lingkungan, misalnya adanya fluktuasi tegangan listrik. Kita tidak pernah tahu ya, misalnya tegangan listrik kita itu tiba-tiba terganggu oleh karena perbaikan dari pusat atau penggunaan dari orang lain, kan kita tidak pernah tahu. Biasanya itu nanti akan mempengaruhi dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Lalu terjadi bising elektronik atau noise. Di sini yang dimaksud dengan bising elektronik atau noise itu biasanya dapat mempengaruhi hasil pengukuran yang kita lakukan ya. Di sini dia terjadi suatu gangguan dalam sistem elektronnya atau dalam aliran listriknya itu. Lalu ada radiasi latar belakang. Radiasi latar belakang di sini maksudnya adalah gangguan pancaran dari lingkungan yang kita yang kita gunakan, atau lingkungan yang pada saat itu kita pakai untuk menimbang. Jadi misalnya di situ kita menimbang ketika ada yang namanya alat UV filter atau alat sinar UV ya. Ketika alat itu menyala, lalu kita menggunakan timbangan ini, hasilnya juga akan terpengaruh, jadi kurang valid jadi nanti hasilnya karena adanya radiasi dari latar belakang atau dari lingkungan yang waktu itu kita gunakan untuk menimbang. Nah, selain itu juga ada yang disebabkan juga karena adanya kalibrasi alat yang kurang bagus. Biasanya itu kan alat yang sudah lama atau sudah masuk waktu tenggang kalibrasinya itu, kadang mereka lupa untuk
petugasnya itu lupa untuk melakukan kalibrasi, atau sudah dilakukan kalibrasi tetapi kalibrasinya kurang bagus, sehingga itu nanti akan mempengaruhi hasil dari pengukuran gitu. Nah, selain kesalahan sistemis, juga ada kesalahan acak atau systemic error, biasanya disebabkan oleh efek acak oleh pengamatan yang dilakukan manusia. Nah, di sini banyak nih yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya yaitu ketidakcermatan pengamat dalam melihat skala. Biasanya mahasiswa ingin cepat-cepat selesai, jadi dia melakukan pengamatan yang dia tidak cermat karena terburu-buru. Nah, itu biasanya mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran. Lalu pengamatan yang tidak tepat, maksudnya gimana untuk waktu pengamatan yang tidak tepat? Waktu pengamatan yang tidak tepat di sini adalah ketika harusnya pada suatu waktu skala itu menunjukkan angka yang tepat, itu harus cepat dicatat skalanya atau angkanya atau masanya. Tapi karena mungkin si pengamat ini sedang melakukan hal-hal yang lainnya, sehingga dia tidak tidak tepat dalam mencatat skala pada tidak melakukan pencatatan pada waktu yang tepat, sehingga skalanya nanti akan berubah dan itu mengakibatkan pengukuran kesalahan. Lalu faktor kelelahan mata, mungkin karena sudah banyak pengamatan yang sudah dilakukan atau banyak praktikum yang sudah dilakukan, sehingga pengamat lelah. Nah, di situ dapat menyebabkan kesalahan pengukuran juga. Misalnya salah melihat, misalnya 0,05 0,52, dia terbalik menjadi 0,022 seperti itu. Itu kan karena dia digital, sehingga angkanya itu, kalau misalnya posisi mata kita sudah dalam keadaan lelah, dia bisa saja melakukan kesalahan penglihatan yang seperti itu. Lalu pengamat berpindah tempat, nah biasanya itu juga mempengaruhi, karena pergerakan dari pengamat juga nanti bisa mempengaruhi hasil pengukurannya. Misalnya ketika kita menimbang, terus meja yang kita gunakan untuk menimbang itu tersenggol ketika kita bergerak atau ketika kita berpindah, maka skalanya akan berubah. Dan juga biasanya kesalahan juga bisa dilakukan oleh pengamat karena kurangnya keterampilan pengamat. Nah, di sini biasanya dilakukan oleh pengamat yang baru menggunakan alat-alat ukur. Biasanya dia kurang terampil, masih belum terampil atau belum mendapatkan keterampilan untuk melakukan atau menggunakan alat-alat pengukur ini, sehingga terjadi suatu kesalahan dalam pengukuran suatu massa dari benda atau zat. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, nah ini sangat penting ya untuk kita ingat, bahwa dalam menggunakan suatu alat pengukur massa atau dalam menggunakan raca atau timbangan di sini, yang pertama adalah pastikan untuk memilih timbangan sesuai dengan jenis timbangan dan tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Maksudnya, misalnya kita mau menimbang tadi untuk pupuk sebanyak 2 kg, misalnya kita gunakan untuk lahan 200 meter persegi, misalnya kita membutuhkan pupuk sebanyak 20 kilo. Timbangan yang kita butuhkan atau neraca yang kita butuhkan apa? Kita harus bisa memilih timbangan yang sesuai. Kita tidak mungkin dong melakukan penimbangan yang tadi 20 kg pupuk menggunakan timbangan digital. Itu tidak bisa, karena dia hanya terbatas. Karena dia terbatas sekali kapasitas maksimumnya. Jadi harus disesuaikan dengan kapasitas maksimum dari timbangan atau neraca yang akan kita gunakan, dan juga tingkat ketelitian yang dibutuhkan. Nah, misalnya kita mau menimbang massa dari suatu zat, misalnya ketika kita melakukan pembuatan larutan, misalnya larutan larutan KUH sebanyak 0,1 gram. Nah, yang kita gunakan timbangan apa?
atau neraca apa, kita kan tidak bisa menggunakan sembarang, misalnya menggunakan timbangan duduk itu kan tidak bisa, atau menggunakan neraca bekas itu juga tidak bisa. Nah, untuk mengukur sebanyak 0,1 gram KUH tadi, yang paling tepat adalah menggunakan yang namanya neraca analitik digital. Nah, lalu hal yang perlu diperhatikan lagi di sini yang penting juga adalah jangan lupa untuk selalu mengembalikan posisi skala pada angka 0 atau pada skala awalnya. Nah, biasanya mahasiswa ini sering lupa melakukan ini. Juga jangan lupa kebersihannya, karena kalau misalnya ada sisa-sisa bahan yang menempel, lalu dia akan misalnya dia mengarat atau masuk ke dalam sela-sela timbangan atau masuk ke dalam sela-sela neraca dan nanti mempengaruhi mempengaruhi pegas yang di dalamnya, sehingga mengakibatkan nanti penimbangannya menjadi tidak valid. Itu menjadikan bahwa kebersihan alat juga perlu untuk diperhatikan. Nah, biasanya untuk mengurangi error, maka penimbangan harus dilakukan di ruangan tertutup atau ruangan khusus menimbang. Nah, ini untuk menghindari adanya gangguan dari angin atau dari getaran atau dari gangguan-gangguan yang lainnya. Dan jangan banyak melakukan pergerakan yang tidak diperlukan. Biasanya berbicara atau bergerak yang berlebihan ketika kita menimbang, dia akan mempengaruhi hasil dari penimbangan. Misalnya, ketika menggunakan, ini biasanya banyak terjadi pada timbangan digital analitik yang memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, yang 0,0001 gram tadi misalnya. Nah, ketika kalian menimbang suatu zat, hasilnya akan berbeda ketika kalian berbicara atau kalian bergerak. Perbedaannya tadi itu bisa membuat pergeseran angka menjadi bertambah atau berkurang. Jadi misalnya kalian mau menimbang suatu zat, kalian harus tidak banyak bicara dan tidak banyak bergerak. Jadi bergerak atau berbicara yang sesuai kebutuhan saja. Jadi dalam menimbang itu, kalau misalnya kita bicara, otomatis kan di situ kita mengeluarkan ada faktor ada angin yang di situ yang kita keluarkan dari ketika kita bicara, itu dapat mempengaruhi perhitungan atau mempengaruhi hasil dari penimbangan atau gerak. Nah, tadi misalnya mejanya jadi tersenggol oleh tangan atau oleh apa gitu. Nah, itu juga dapat mengakibatkan pergeseran skalanya, skala dari neracanya. Lalu jangan lupa untuk pakai APD. Kenapa menggunakan APD itu penting? Yang pertama, khususnya menggunakan glove atau sarung tangan, dan juga masker. Nah, masker fungsinya untuk apa ya? Tadi untuk mengurangi angin yang atau udara yang kita keluarkan dari hidung atau ketika kita bernafas, dan juga ketika kita bicara. Nah, untuk glove atau sarung tangan itu kita gunakan ketika menimbang suatu zat yang sifatnya korosif atau dia sifatnya toksik. Jadi tidak boleh terkena tangan karena dia akan bersifat toksik bagi tubuh kita, sehingga kita memerlukan glove. Nah, biasanya kalau menimbang itu ada juga yang kita untuk bahan atau zat kimia yang kita timbang, ya mungkin memang tidak langsung menggunakan tangan dalam mengambilnya, tapi kan pasti menggunakan bantuan spatula. Nah, untuk menghindari adanya entah itu cipratan atau sisa-sisa bahan yang bisa saja menempel pada tangan kita, maka kita perlu menggunakan glove. Jadi ini yang paling penting untuk diingat dan juga diperhatikan ketika kita melakukan penimbangan
suatu massa dari benda atau suatu zat, ya. Jangan lupa ketika praktikum harus diterapkan untuk menghindari adanya kesalahan dan juga untuk proteksi terhadap diri kita sendiri juga. Ya, demikian untuk materi dari kuliah teknik laboratorium tentang neraca atau alat ukur massa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.